Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Iwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf nih terganggu waktunya Bu Iwin ya. Iya. Apa ya? Ya, santai saja Pak. Bu Iwin, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya insya Allah saya akan melakukan kunjungan ke kelas Ibu Iwin untuk bagaimana nanti saya melihat pembelajaran yang dilakukan di kelas Ibu Iwin. Nah, namun sebelum saya nanti melakukan kunjungan ke kelas, ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi kepada Ibu Iwin terkait pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Pertama, tentunya dalam kegiatan ini yang berupa supervisi nanti ada tujuan yang hendak kita capai Bu Iwin ya. Tentunya kita perlu menegaskan bahwasannya tujuan supervisi ini tidak ditentukan adalah untuk mengembangkan kompetensi atau performa dari guru itu sendiri. Jadi bukan untuk menilai, bukan untuk mencari-cari kekurangan dunia, tapi tujuannya adalah untuk mengembangkan performa dari guru itu sendiri. Sehingga nantinya setelah proses observasi nanti diharapkan guru itu sendiri bisa mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan setelah nanti diobservasi ya. Nah, yang perlu saya konfirmasi terkait nanti pembelajaran yang akan dilakukan, pertama mengenai tujuan pembelajaran yang menjadi target Ibu Iwin dalam pembelajaran nanti apa saja Bu Iwin? Yang pertama, Mama bisa menuliskan informasi Pak dari apa yang kita sampaikan. Salah satunya nanti pembelajaran yang saya lakukan itu dari video pembelajaran tentang materi lokasi dan evolusi bumi. Nah, jadi anak-anak kan terkadang membuat laporan hasilnya itu kadang nggak sesuai ya, pasti ada kekurangan dalam bentuk kalimatnya ataupun misalkan apa yang dia tangkap susah dituliskan lagi untuk di laporannya. Jadi nanti saya di pembelajarannya yang pertama tujuannya itu menuliskan kembali informasi yang dia dapat nanti dari video pengamatan itu. Nah, yang kedua nanti pada saat setelah mengamati video, terus mereka membuat alat peraga sendiri tentang pergerakan, rotasi dan revolusi bumi. Jadi dia nanti paham konsepnya, kalau rotasi itu pergerakannya seperti apa, terus nanti revolusi itu pergerakannya seperti apa. Jadi nggak terbuka, tapi dengan dia membuat alat peraga sendiri gitu sih, itu tujuannya dua. Ya, jadi ada dua tujuan. Pertama tadi sudah disampaikan pengamatan video, kemudian nanti yang kedua membuat alat peraga dari hasil pengamatan tadi kan. Yang berikutnya dalam pembelajaran nanti area mana saja yang akan Bu Iwin kembangkan? Kalau area itu misalkan kalau segi pengetahuannya kan dia nanti mengambil informasinya tepat atau tidak ya dari apa yang disampaikan dalam video. Lalu yang kedua mengambil informasi yang berarti kalau yang keduanya adalah dalam informasi yang tadi dia tuangkan ke alat medianya sesuai dengan gitu. Jadi pertama mungkin dia kecakapan untuk menangkap informasi, yang keduanya keterampilan pada saat dia tuangkan informasi itu ke dalam alat peraga gitu. Itu sih kecakapan pengetahuan keterampilan. Kalau untuk yang tentang sikapnya saya ke apa tadi itu kalau misalkan kesadaran diri ya, kesadaran sosial. Kalau kesadaran sosial mah lebih ke kelompoknya, karena kan nanti saya kelompok itu ada yang istilahnya kemampuan anaknya yang melebihi dari teman-temannya yang biasa. Jadi nanti anak yang bisa membimbing teman-temannya yang kurang gitu. Kalau misalkan salah satunya nanti semoga munculnya itu keterampilan relasinya. Nah, nanti dia bisa nggak sih temannya itu membimbing sportif dengan teman-temannya yang nggak bisa Di tiga ranah pengetahuan, keberadaan dan sikap ya, atau kita sebut sekarang itu dengan sosial emosional ya. Berarti lagi ya maksudnya dia itu ya. Memang dalam pembelajaran itu selalu dinamis ya. Iya. Jadi istilah-istilahnya berkembang terus. Ya. Nah, berikutnya tadi ada beberapa area pengembangan yang Ibu capai. Nah, strateginya untuk mencapai pengembangan tersebut bagaimana? Nah, strateginya karena pertama kalau di kelas 6 masih kurikulum 2013,
Jadi masih pembelajarannya secara saintifik, di mana nanti ada pembelajaran mata pelajaran IPA sama bahasa Indonesia. Nah, terus metodenya yang dipakai ya pertama pengamatan tadi terhadap video, yang kedua diskusi dan penugasan pada saat membuat alat kuliah gitu. Itu sih untuk metode dan pembelajarannya seperti apa. Lalu media nanti yang digunakan di pembelajaran pasti sudah jelasnya video pembelajaran, buku siswanya, terus nanti ada LKPD-nya, karena kan nanti apa yang dia dapat informasi itu dia tuangkan di dalam LKPD. Lalu nanti yang terakhir adalah alat media yang dia buat sendiri. Itu untuk media. Strategi yang dipersiapkannya sudah terencana dengan baik, insyaallah ya. Nah, tapi saya ini belum nanti detailnya. Ibu ini pembelajaran yang akan dilakukan hari apa nih? Hari Selasa. Selasa tanggal 27. Selasa. 27 jam pagi aja. Jam Selasa. setengah 8 ya mulai. Pukul 7.30 ya? Berapa aja kan? 30 itu 70 menit. Ya, Ya, sampai 08.40 ya. Iya. Oke. Nah itu insyaallah saya akan berkunjung ke kelas Wiwin di waktu tersebut, dan nanti juga setelah melakukan kunjungan tersebut observasi, nanti juga akan ada diskusi lagi tentang bagaimana performa Wiwin ketika pembelajaran tersebut. Kita diskusikan lagi pasca observasi tersebut ya. Baik Win, nampaknya itu dulu untuk yang perlu saya konfirmasi. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti pembelajaran juga sesuai dengan yang direncanakan. Amin. Terima kasih Win. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum melakukan pembelajaran tadi di depan sudah berdoa ya pada saat kebiasaan. Nah, sekarang Ibu ingin mengabsen dulu, lihat teman sekelompoknya siapa yang tidak masuk. Mulai dari kelompoknya Nugi, siapa yang akan masuk? Kelompoknya Anissa? Regina aja? Iya. Kelompoknya Farah? Rafi. Ada yang tahu nanti kemana? Kelompoknya Aulia? Masuk semua. Kelompoknya Reka? Kelompoknya? Ya, berarti 3 orang ya yang tidak masuk. Hari ini hari apa? Selasa tanggal 27 bulan. Nah, hari ini kita akan belajar ya tentang rotasi dan revolusi bumi. Nah, nanti di sini diharapkan kalian di akhir pembelajaran semoga dapat memahami apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan hari ini, terutama ya mengambil informasi dari suatu video pembelajaran dan menuliskannya di laporan pengamatan. Nah, nanti di video pembelajaran itu apa yang kalian dapatkan, informasinya apa saja, bagaimana sih rotasi dan revolusi bumi itu pergerakannya seperti apa, akibatnya seperti apa. Lalu selain menuliskan informasi dari video pembelajaran, nah diharapkan kalian juga nanti dapat membuat alat peraga tentang pergerakan rotasi dan revolusi bumi. Jadi kayak gimana pergerakannya? Apakah
berputarnya itu bumi atau matahari? Kenapa kalau berputarnya bumi kita tidak terasa? Seperti itu. Nanti kamu membuat alat peraganya dan harus mengetahui nanti dapat memahami, oh ternyata pergerakan rotasi dan revolusi bumi itu seperti itu. Mengkonfirmasi dan mengkomunikasikan apa yang informasi dia dapatkan. Nah, yang lainnya boleh dilihat catatannya masing-masing. Sama nggak informasi yang didapatkan ya? Sebutkan dulu namanya siapa, terus mau menjelaskan bagian yang mana. Nama saya Satria. Pakai salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria. Saya akan menjelaskan rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran pada porosnya dengan memerlukan waktu 1 kali rotasi 23 jam 56 menit 4 detik, atau bisa dibulatkan 24 jam dalam 1 hari. Nah, ada yang sama atau misalkan ada yang kurang atau ada yang ingin melengkapi lagi? Kata Satria tadi, rotasi bumi adalah perputaran pada porosnya. Apa yang berputar? Apa yang berputar? Siapa yang tahu? Buminya yang berputar ya. Pada porosnya dengan membutuhkan waktu berapa Satria? 24 jam. 24 jam itu satu hari, maka dengan waktu 24 jam itu dibulatkan ya dari 23 jam menjadi 24 jam dan menentukan bahwa itu adalah 1 hari. Ada yang mau nambahin lagi? Tidak? Oke, tepuk tangan dulu untuk Satria dan kelompoknya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi bisa diputar. Nah, di sini ada paku payungnya, di sini ada media, matahari, bumi dan bulannya. Lalu ada pengaitnya, nanti bisa diputar oleh orang. Bu, ininya boleh digunting kan, ditempelin seperti ini, boleh, pokoknya sesuai kreatif kalian. Dusnya ya boleh diukur, nanti dipotong dan dilapisi oleh kantor. Nanti dihias oleh kalian sekelompok ya, semuanya bekerja, tidak ada yang tidak bekerja. Ada yang misalkan kurang mengerti dibantu ya, jangan sampai malah dijauhi dan tidak dibantu. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Betul, tidak? Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, bentuk akhirnya seperti itu ya. Waktunya sekarang.
sepatah sebelumnya, bahwasanya setelah episode 17 kita akan bertemu lagi dalam wawancara pasca observasi Solor. Ini kita akan membahas tentunya terkait pembelajaran yang sudah dilakukan yaitu diobservasi oleh saya. Nah, tujuan dari wawancara ini adalah tentunya untuk mengetahui nanti apakah pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai harapan ataukah ada hal yang dikurangkan nantinya. Yang pertama, menurut Ibu nih, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah sesuai rencana atau adakah hal-hal yang memang menurut Ibu belum senang? Ya, memang waktu itu ketika saya juga di rencana pembelajarannya, kalau pasti waktu adalah 2 jam pelajaran, tapi ternyata dengan kondisi pembelajaran yang tujuannya ada beberapa menyebabkan waktu yang dibutuhkan lebih lama. Kemudian hasil dari refleksi Ibu mungkin dan itu memang saya pun terjadi seperti itu ya. Nah, ada lagi yang lainnya mungkin yang perlu Ibu perbaiki atau perlu kembangkan lagi. Dalam kelompok. Nah, sedangkan waktu itu dalam kelompoknya jadi bisa berkelompok saat Ini ya, itu yang saya amati seperti itu. Kita ketika lihat di rencana memang ada diskusi kelompok. Namun memang di awal sesi 1 itu saat penayangan video saya lihat juga murid-murid masih belum selayaknya sebuah kelompok yang sedang berdiskusi, masih ada proses individualis dari pengerjaan pengamatan video. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan barusan, rencana Ibu ke depannya mungkin pengembangan saya hal-hal seperti itu bisa Ibu tingkatkan lagi untuk jadi lebih baik. mungkin dalam belajarnya berkelompok lagi harus disesuaikan pengelolaan Biasanya kalau Ibu mengelompokkan siswa pada ketika berencana nih diskusi kelompok, Ibu akan mengelompokkan dari sini. sebelum memulai pelajaran tetapi setelah pendahuluan dan sebelum Tapi masih dalam pembelajaran itu ya. Nah, kalau biasanya kalau Ibu lakukan seperti itu efektif tidak? Apalagi anak naik SD biasanya lihat itu ketika pembelian kelompok dilakukan saat pelajaran itu akan menggunakan waktu yang cukup banyak. Jadi ini seperti apa nanti pembelian kelompok ini? mungkin nanti sudah di set sebelum pembelajaran dan sudah diberitahu Nah, ya untuk efektivitas waktu sekali lagi yang kemarin efektivitas waktunya semakin lama gitu ya. Nah, bisa mungkin yang disampaikan tadi bahwasanya pembelian kelompok terutama untuk anak SD ini bisa dilakukan sebelum pembelajaran, bahkan tempat duduknya bisa disetting pakai batu jadi saat pembelajaran dia belajar itu sudah siap untuk diskusi kelompok gitu ya. Nah, nanti untuk
kan tadi berarti dalam pengelolaan kelas ya Ibu ya, pengelolaan pembelajaran gimana waktunya yang kurang efektif. Nah, rencana Ibu agar nanti Ibu bisa mengelola kelas dengan maksimal dari waktu, kemudian dari segi pembelajarannya lebih baik lagi. Rencana tindakan Ibu akan tujuannya supaya tujuannya kelasnya itu lebih kondusif lagi. Waktunya jadi lebih efektif. seperti harus terlihat berhasil. Mungkin Ibu menilai keberhasilannya seperti apa dari rencana tersebut? Kita pembelajarannya seperti apa? Ya, kondusif yang dulu, kondusif ya. Jadi tidak terjadi pembelajaran kelompok di saat pembelajaran. Daya dukungnya untuk melakukan hal tersebut apa saja begitu? Jadi mungkin saran saya bisa disediakan di kelas supaya anak tidak Untuk apa nanti apa yang diharapkan dari penyampaian komunitas belajar ini Bu? Untuk peningkatan teman-teman dalam pembelajaran. belajar sama-sama bisa pembelajaran yang bisa pembelajaran Dan lagi ya Bu, dengan rekan-rekan di sekolah ini sudah ada ya, sekolah kita sudah ada pembelajaran takbir Jumat. Nah di sana kita bisa berbagi bagaimana mengelola kelas ataupun hal-hal lain terkait pembelajaran dengan rekan-rekan. Kita saling tukar ilmu, tukar informasi agar apa? Agar pembelajaran yang kita lakukan itu makin baik untuk berguna. Untuk waktunya biasanya kapan bisa? dari malam sampai Berarti dekat ini ya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan terkait pengembangan diri Ibu bisa memberikan dampak positif untuk Ibu dan anak-anaknya di sekolah. Oke, terima kasih Bu ya. Nah, itu hasil dari observasi kita. Ibu sudah melakukan waktunya. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran Ibu di kelas semakin baik lagi ya. Selanjutnya, Ibu barangkali